Bayangkan, kamu sedang berdiri di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Udara di sekitarmu membekukan tulang. Suhunya menyentuh minus 20 derajat Celcius. Setiap tarikan nafas terasa berat karena oksigen yang tipis di ketinggian ini. Telingamu penuh dengan suara dengungan rendah yang konstan. Itu suara mesin Maybach yang terus berbunyi, memutar baling-baling raksasa di luar sana. Getaran mesin itu merambat melalui kerangka aluminium, menembus lantai gondola, dan terasa jelas di telapak kakimu. Kamu sedang melayang di dalam perut sebuah kapal terbang sepanjang 200 meter. Di sekelilingmu hanya ada kegelapan malam. Tapi bahaya yang paling nyata justru ada tepat di atas kepalamu. Jutaan kaki kubik gas hidrogen tersimpan dalam kantong-kantong raksasa dari usus sapi. Gas inilah yang membuatmu tetap melayang. Gas ini juga yang membuat posisimu sangat rentan. Satu percikan api kecil, satu peluru nyasar dari pesawat musuh, dan seluruh struktur ini akan berubah menjadi bola api raksasa dalam hitungan detik. Kamu sedang berada di dalam Zeppelin. Bagi orang-orang di kota London yang ada jauh di bawah sana, benda ini adalah teror psikologis. Mereka melihat siluet raksasa ini sebagai malaikat pencabut nyawa. Namun bagi kamu dan kru yang ada di dalamnya, ini adalah rumah, sekaligus medan tempur yang sempit dan dingin. Ini bukan sekadar cerita tentang pesawat udara. Ini adalah kisah tentang keberanian manusia menaiki bom waktu raksasa, melintasi garis depan musuh dengan teknologi yang masih sangat eksperimental. Selamat datang di dalam kabin Zeppelin. Mari kita telusuri bagaimana rasanya hidup di ambang batas antara langit dan kematian. Sebelum kita membahas kengerian perang, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Mesin raksasa ini lahir dari obsesi seorang pensiunan jenderal kavaleri Jerman bernama Count Ferdinand von Zeppelin. Ia memiliki visi yang melampaui zamannya. Ferdinand mendedikasikan sisa hidup dan kekayaannya untuk menyempurnakan konsep kapal udara berkerangka kaku yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Pada masa-masa awal, Zeppelin adalah simbol kemajuan dan kemewahan murni. Jauh sebelum perang meletus, perusahaan bernama DELAG mengoperasikan Zeppelin sebagai maskapai penerbangan komersial pertama di dunia. Bayangkan suasananya saat itu. Penumpang sipil duduk santai di kursi anyaman yang nyaman, menikmati sampahnya, dan menatap pemandangan indah pedesaan Jerman dari jendela kabin yang lebar. Perjalanan udara saat itu adalah sebuah rekreasi elegan bagi kaum elit. Zeppelin menawarkan pengalaman melayang yang tenang dan stabil. Semua berubah total ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914. Militer Jerman melihat potensi lain dari raksasa udara ini. Pada masa itu, pesawat terbang konvensional masih sangat sederhana, kecil, dan rapuh. Zeppelin memiliki keunggulan mutlak. Ia bisa terbang jauh lebih tinggi daripada jangkauan pesawat pemburu musuh. Ia juga sanggup membawa muatan bom dalam jumlah besar yang mustahil diangkut oleh pesawat biasa. Angkatan bersenjata segera mengambil alih armada Zeppelin. Mereka mengubah kapal pesiar langit ini menjadi mesin perang strategis. Kabin penumpang yang mewah diganti dengan rak bom dan senapan mesin. Tujuan utamanya pun bergeser. Zeppelin bertransformasi menjadi alat untuk mematahkan moral musuh, sebuah senjata yang dirancang untuk membawa rasa takut langsung ke jantung kota lawan. Dari simbol keanggunan, ia lahir kembali menjadi monster penguasa langit. Sekarang, mari kita bedah anatomi monster ini. Untuk memahami betapa gilanya proyek Zeppelin, kita harus bicara soal skala. Zeppelin berdiri di kelas tersendiri, jauh melampaui ukuran pesawat terbang manapun pada masanya. Panjangnya bisa mencapai 200 meter. Jika kita memarkir sebuah Boeing 747 modern di sebelahnya, pesawat jumbo jet itu akan terlihat kerdil. Di balik kulit luarnya yang terbuat dari kain tebal, tersembunyi sebuah kerangka tulang yang rumit. Kerangka ini terbuat dari duralumin, sejenis logam campuran yang kokoh.
Struktur tulang inilah yang menjaga bentuk cerutu ikonik Zeppelin tetap utuh saat membelah angin kencang di angkasa. Bagian paling mencengangkan tersimpan di dalam perut kerangka tersebut. Ada belasan kantong gas raksasa berderet memenuhi ruang interior kapal. Kantong-kantong ini berfungsi sebagai paru-paru yang membuat kapal tetap melayang. Bahannya terdengar sangat ganjil di telinga kita sekarang. Kantong gas teknologi tinggi pada masa itu dibuat dari lapisan usus sapi atau dikenal sebagai gold beater's skin. Proses pembuatannya menuntut logistik yang masif. Satu unit Zeppelin membutuhkan usus dari sekitar 250.000 ekor sapi. Kantong-kantong usus ini berisi gas hidrogen. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan memberikan daya angkat luar biasa. Namun, gas ini juga membawa resiko fatal. Hidrogen sangat mudah terbakar. Para kru sadar betul bahwa mereka sedang menumpang di atas tangki bahan bakar terbang yang siap meledak kapan saja. Manusia hidup di ruang-ruang sempit yang menempel pada raksasa ini. Pusat komando berada di gondola utama yang menggantung di bawah lambung depan. Di ruang sempit itulah, kapten dan pengemudi bekerja dengan instrumen navigasi mereka. Namun ada area kerja yang jauh lebih mencekam bernama catwalk atau jembatan tikus. Ini adalah lorong titian sangat sempit yang membentang di dalam perut kapal, tepat di sela-sela kantong gas raksasa. Para kru mesin harus berjalan meniti lorong gelap ini di tengah penerbangan untuk memeriksa tangki bahan bakar atau menjatuhkan bom secara manual. Posisi tugas paling ekstrim terletak di bagian punggung atas kapal. Ada sebuah sarang senapan mesin di sana. Penjaga di pos ini benar-benar duduk sendirian di puncak dunia, terpapar angin beku secara langsung, menjadi mata elang yang menjaga kapal dari serangan pesawat musuh yang datang dari atas. Inilah keajaiban teknik sekaligus peti mati terbang yang mereka awaki. Hidup di atas sini adalah ujian ketahanan fisik yang brutal. Musuh pertama mereka adalah suhu udara yang ekstrim. Di ketinggian operasional, dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Para kru harus membungkus tubuh dengan lapisan koran di balik pakaian dalam, lalu mengenakan mantel kulit tebal dan kacamata pelindung. Meski dengan perlindungan berlapis, dingin tetap merayap masuk. Bekal makanan membeku sekeras batu. Kopi panas di termos berubah menjadi es dalam waktu singkat. Bahkan uap napas mereka yang menempel di kumis dan alis mereka langsung menjadi kristal es. Tantangan berikutnya adalah tipisnya oksigen. Kabin bertekanan belum ada di zaman ini. Akibatnya, mereka sering terserang mabuk ketinggian. Kepala pusing, mual hebat, hingga halusinasi menjadi teman perjalanan sehari-hari. Semua penderitaan ini harus ditanggung di tengah raungan mesin yang memekakkan telinga selama jam-jam tanpa henti. Komunikasi lisan menjadi hal yang mustahil. Mereka harus berteriak sekuat tenaga atau menggunakan tabung bicara khusus hanya untuk menyampaikan pesan sederhana. Teror fisik itu masih kalah menakutkan bila dibandingkan beban mental yang mereka pikul. Ketakutan terbesar setiap awak Zeppelin adalah api. Di pertengahan perang, Inggris mulai menggunakan peluru pembakar yang dirancang khusus untuk menyulut gas hidrogen di dalam perut Zeppelin. Situasi menjadi semakin mengerikan karena para kru ini terbang tanpa alat keselamatan udara. Parasut absen dari daftar perlengkapan mereka karena dianggap beban berlebih oleh komando militer. Ketika api mulai melahap kapal, opsinya sangat terbatas: tetap di dalam dan terbakar atau melompat ke kehampaan. Kisah Kapten Heinrich Mati menjadi cerminan nyata dari horor ini. Mati adalah komandan Zeppelin paling legendaris yang dikenal karena keberaniannya menyerang London. Namun nasibnya berakhir tragis. Ketika kapal L-31 yang ia komando ditembak dan terbakar di udara, Mati mengambil keputusan cepat. Tubuhnya ditemukan di sebuah ladang, terpisah jauh dari rongsokan kapal yang hangus. Ia memilih melompat dari ketinggian ribuan meter daripada harus merasakan panasnya api hidrogen. Risiko kematian yang ekstrim inilah yang melahirkan ikatan persaudaraan yang kuat antara para kru. Di darat, mereka diperlakukan bak pahlawan elit dengan gaji tinggi dan fasilitas terbaik. Namun di udara, status sosial lebur. Di dalam tabung gas raksasa itu, mereka sadar bahwa nyawa satu orang bergantung penuh atas kewaspadaan orang di sebelahnya.
Mereka hidup, bertugas, dan menghadapi maut sebagai satu kesatuan yang utuh, terikat oleh nasib yang sama di tengah samudra awan. Dominasi monster langit ini akhirnya menemui batasnya. Seiring berjalannya perang, pihak sekutu belajar dengan cepat. Pertahanan udara Inggris berkembang pesat. Peluru-peluru pembakar mereka mulai merontokkan Zeppelin satu persatu dari angkasa. Sang predator berubah posisi menjadi mangsa yang lamban dan mudah terlihat. Ketika Jerman akhirnya menyerah dan gencatan senjata ditandatangani, nasib armada Zeppelin berada di ujung tanduk. Sekutu berniat menyita sisa-sisa kapal udara ini sebagai rampasan perang. Namun para kru Zeppelin memiliki kebanggaan yang keras. Banyak dari mereka memilih langkah drastis. Tepat sebelum kapal-kapal itu jatuh ke tangan musuh, para awak melakukan aksi sabotase massal. Mereka merobek kantong gas, menghancurkan instrumen navigasi dan melumpuhkan kerangka kapal kebanggaan mereka sendiri. Bagi mereka, melihat kapal hancur di tangan sendiri terasa lebih terhormat daripada membiarkannya dipakai oleh musuh. Meskipun perang berakhir, teknologi ini menolak untuk mati. Zeppelin kembali ke fungsi aslinya sebagai sarana transportasi sipil. Era baru lahir lewat LZ-127 Graf Zeppelin. Kapal ini menjadi legenda sukses yang membuktikan bahwa perjalanan udara jarak jauh bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Ia bahkan berhasil melakukan perjalanan keliling dunia, memukau jutaan orang di setiap kota yang dilewatinya. Puncak dari evolusi ini terwujud dalam LZ-129 Hindenburg, kapal udara terbesar yang pernah dibuat manusia. Ia adalah istana terbang yang sesungguhnya. Namun sejarah mencatat akhir yang memilukan. Tragedi terbakarnya Hindenburg di Lakehurst, New Jersey menjadi penutup bagi era kapal udara. Peristiwa itu menghentikan mimpi besar Count Zeppelin selama-lamanya. Perang Dunia Pertama tetap menjadi satu-satunya masa di mana raksasa-raksasa ini benar-benar menguasai langit sebagai mesin tempur utama. Sebuah babak sejarah yang unik dan tak pernah terulang lagi. Hidup di dalam Zeppelin menyajikan sebuah pengalaman yang sangat unik. Kisah ini menggabungkan keajaiban teknologi tertinggi pada zamannya dengan teror yang sangat primitif. Para awak ini bertindak layaknya pelaut di lautan awan yang sunyi. Mereka menaiki bom waktu raksasa dan membuka jalan bagi sejarah penerbangan modern dengan taruhan nyawa. Tekad mereka menjadi fondasi penting bagi strategi pertempuran udara yang kita kenal sekarang. Perang Dunia Pertama menjadi saksi bisu bagaimana manusia menembus batas langit dengan segala risikonya. Sekarang, giliranmu untuk berimajinasi. Jika kamu berada di posisi mereka, apakah kamu berani memanjat tangga sempit menuju pos penembak di puncak kapal, lalu berjaga sendirian menghadapi angin beku dan risiko jatuh yang fatal? Ceritakan pilihanmu di kolom komentar. Jika kamu menikmati perjalanan sejarah ini, tekan tombol like dan subscribe Kopral Gondrong, agar kita bisa terus menggali sisi lain dari sejarah militer bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.